Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf menegaskan, NU tidak boleh diperalat sebagai senjata politik untuk mengumpulkan dukungan pada pemilu 2024. Gus Yahya menyampaikan bahwa tidak boleh ada pihak-pihak yang menggunakan NU sebagai tameng untuk menutupi kekurangannya. Pencalonan seseorang dalam kontestasi politik seharusnya didasari pada prestasi, kredibilitas, dan rekam jejaknya, bukan pada klaim-klaim identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Siwo TV dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Akhirnya Pak Anies Baswedan di-reject sama NU. Jadi upaya untuk bawa-bawa NU demi jabatan Presiden Indonesia bakal kandas. Dan ini menjadi tanda masa kampanye yang mendatang akan datang bakal gelap, suram, dan tiada harapan. Inilah hasil yang akan diperoleh. Bakal capres kalau lebih banyak berkata-kata daripada berbuat nyata. Lebih suka melempar asa dibanding mewujudkan cita-cita. Bahkan kalau bicara selalu berbusa-busa, tapi tak ada realisinya. Ini kayak cinta saja. Cinta datangnya tiba-tiba, perginya membawa derita. Kasihan mesake, maaf ya. Apa yang disampaikan Ormas NU ini akan memberi efek yang lumayan signifikan dalam perjalanan Pilpres 2024. Dan bagi Pak Anies, ini pukulan yang sangat telak yang bakal merugikan dirinya. Kita tahu NU itu ormas terbesar di Indonesia, bukan rahasia umum lagi. Dan belum lama ini memperingati 1 abad lahirnya Nahdlatul Ulama. Dalam berbagai elektoral, Nahdlatul Ulama benar-benar menjadi warna, sehingga apa? Menjadi bagian penting dari bangsa Indonesia ini. Banyak tokoh yang dilahirkan dari Nahdlatul Ulama dengan kiprah di berbagai bidang, mulai presiden, wakil presiden, sampai menteri hingga para petani. Maka bagi bakal calon presiden koalisi perubahan, membawa nama NU untuk meraih dukungan publik itu sangat penting. Benar-benar sangat penting. Karena tahu pendukung NU itu ormas yang hebat sekali. Dan itu dikaitkan dengan posisi bakal calon wakil presiden. Nih, jabatan yang sangat mentereng untuk mendampingi Pak Anies yang sampai sekarang belum diputuskan siapa orangnya. Nama Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, yang sekaligus Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, serta Mbak Yeni Wahid, putri almarhum Gus Dur. Ini benar-benar sangat potensi sekali di koalisi perubahan. Nah, mestinya koalisi perubahan ini tahu diri. Tanpa mendudukkan kader NU di sana, pertarungan mereka akan sangat berat untuk memenangkan Pilpres 2024. Bagi PKS, Demokrat, maupun Nasdem, mereka sangat realistis. Tidak ada yang bisa dijual dari sosok Anies Baswedan. Tapi kenapa ketiganya mau mengusung? Ya karena hanya Pak Anies yang bisa menyatukan ketiganya. Ada nama lain sebetulnya, tetapi masalahnya apakah beliau itu mau diusung oleh mereka? Siapa itu? Beliau adalah Pak Prabowo Subianto. Jelas mudah diterima parpol anggota koalisi perubahan. Pasalnya Pak Prabowo sudah tidak mau diusung mereka lagi. Sebab apa? 2 kali diusung PKS 2014 dan 2019, 2 kali kalah pula dalam pemilu itu. Nah, kembali ke soal NU. Pak Kiai Isfak Abidal Aziz, nih, Ketua Bidang Keorganisasian PBNU, mengatakan NU tidak mau diseret-seret dalam politik praktis terkait pencarian cawapres Anies. Pasti bagi PBNU merasa rugi, bukan merasa diuntungkan kalau jadi bakal cawapres Pak Anies. Diakui atau tidak, ditimbang secara umum jumlah massa NU
jauh lebih besar dibandingkan pemilih parpol koalisi perubahan. Secara kasat mata bisa kita lihat waktu peringatan 1 abad di Sidoarjo. Apa pernah Demokrat, Nasdem, bahkan PKS mengumpulkan massa bisa sebanyak itu? Mimpi kali ya. Akibat peringatan tersebut, Pak Sudirman Said bilang menghormati keinginan PBNU agar NU tidak dikait-kaitkan dengan pencalonan bakal cawapres Pak Anies. Ingat loh Pak Sudirman, nggak perlu sebut nama NU. Kalau mau Bu Khofifah, ya sebut aja Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Nah, atau pengen menggandeng Mbak Yeni Wahid, sebut saja putri almarhum Gus Dur, yang sekarang ini Direktur Wahid Institute. Maksudnya begitu, tidak usah dikaitkan embel-embel NU. Masyarakat sebenarnya juga ngerti kalau beliau-beliau itu adalah kader dari Nahdlatul Ulama. Penyebutan nama organisasi di konteks keinginan mengaitkan Bu Khofifah atau Mbak Yeni memang punya maksud. Kalau nggak bawa-bawa NU, kan kesannya NU tidak tahu atau tidak setuju, itu saja. Kalau menyebut mereka kader NU, mereka tokoh NU, mereka representasi NU, diharapkan masyarakat luas berpikir pencalonan mereka direstui PBNU. Pak Sudirman juga mengakui, ormas seperti NU ini dan Muhammadiyah tak pernah berhenti melahirkan tokoh pemimpin bangsa. Sebagai organisasi besar, kadernya memiliki tempaan, ujian seleksi dari bawah sampai hingga ke pusat. Inilah yang sulit ditandingi ormas lain, maupun para tokoh di parpol maupun jenjang pemerintahan. Pemimpin ormas itu tidak digaji, mereka berjuang secara sosial dengan jumlah cabang maupun wilayah ratusan. Bahkan NU loh, punya pengurus istimewa di luar negeri. Nih, kompetensi kadernya pasti mumpuni. Fakta dan kenyataan itu membuat tim 8 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak bisa memandang sebelah mata. Tidak saja kompetensi mengusung calon dari NU, bisa diibaratkan setengah perjuangan telah selesai. Pada waktu Pilpres tinggal menuntaskan setengah pekerjaan berikutnya. Dan catatan penting lainnya nih, yang patut digarisbawahi. Kader-kader NU relatif bisa diterima banyak pihak. Tidak ada resistensi atau penolakan. Buktinya Pak Khalid, juru bicara PKS, yang mendengar lontaran itu tidak mempermasalahkan. Karena memang tokoh NU layak masuk radar pencalonan wakil presiden. Dan bisa menjadi tokoh alternatif dengan daya tarik tinggi. Bila ada peluang begitu, target memenangkan Pilpres jauh lebih penting dibandingkan mengajak orang dengan duit besar tapi dukungan kecil. Akankah Bu Khofifah atau Mbak Yeni menerima pinangan mereka? Kayaknya sih tidak. Karena Ketua Umum PBNU memberi warning, tidak akan ada capres atau cawapres dipilih karena latar belakangnya. NU tidak mau diperalat dan dijadikan alat kepentingan sesaat. Nah, itu yang menyampaikan Ketua PBNU. Jika ada kader NU yang dicalonkan, itu harus berdasar kredibilitas maupun kapasitas yang bersangkutan, sehingga tidak perlu membawa-bawa nama organisasi NU itu. Jika ditimbang, apakah seorang Anies Baswedan bisa memenangkan Pilpres kalau tidak didampingi seorang tokoh NU? Tentu Pilgub DKI tahun 2017 tidak bisa jadi rujukan. Sebab kala itu NU terbelah. Pak Kiai Ma'ruf yang kebetulan menjadi ketua MUI malah ikut menyudutkan Pak Ahok. Lain cerita bila waktu itu Pak Kiai Ma'ruf tidak turut menyudutkan Pak Ahok.
mungkin kemenangan Pak Anies tidak akan didapat di Pilgub DKI sekaligus jadi catatan jejak sejarah keberhasilan Pak Anies. Seringkali terdapat tinta hitamnya. Nih, bila di Pilgub DKI dengan tinta hitam politik identitas, di perebutan rektor Paramadina juga menjegal rektor terpilih dari belakang, akankah kita bangsa Indonesia rela tahun 2024 yang akan datang negeri ini diobok-obok dan diadu domba seperti Pilkada DKI 2017? Ada yang rela? Saya kira tidak semudah itu. Tidak gampang. Sebab sekarang ini masyarakat makin banyak yang sadar, terutama pendukung Pak Anies di Jakarta, yang membuktikan sendiri tidak bisa bekerja apa-apa. Banyak program yang tidak bisa diwujudkan. Itu kata pendukung Pak Anies yang ada di Jakarta sana. Demikian opini Om Pen kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.